Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia selalu buat sahabat channel mirisnya kehidupan zaman sekarang. Mari kita simak dan mulai ceritanya. Di sebuah rumah sederhana yang terletak di pinggiran kota, seorang wanita tua duduk di kursi kayu yang sudah mulai rapuh. Matanya menatap jauh keluar jendela yang penuh debu. Tangannya memegang secangkir teh hangat. Namun tak terasa ada kehangatan apapun di dalamnya. Hati Nurul, ibu dari 2 orang anak, terasa kosong. Ia masih ingat betul bagaimana pagi-pagi seperti ini dulu selalu penuh dengan tawa dan canda anak-anaknya. Namun sekarang, rumah itu terasa sepi. Nurul mengingat masa-masa indah ketika kedua anaknya, Amira dan Rudi, masih kecil. Mereka sering berlari-lari di halaman, bermain tanpa peduli waktu, sementara ia menyiapkan sarapan dengan senyum penuh cinta. Namun, waktu terus berlalu. Amira kini sudah menikah dan tinggal jauh di luar kota. Sedangkan Rudi, anak bungsunya, sudah bekerja di luar negeri. Meskipun mereka masih sering berkomunikasi melalui telepon atau video call, ada jarak yang tak bisa lagi dihapuskan oleh sekadar kata-kata. Tahun-tahun itu, walaupun penuh dengan sukacita, tak lepas dari perjuangan. Nurul, seorang ibu yang telah melawan banyak cobaan dalam hidup, tak pernah mengeluh. Ia selalu bekerja keras untuk memastikan bahwa anak-anaknya mendapatkan yang terbaik. Sekalipun hidup mereka penuh keterbatasan, ia selalu berusaha memberikan yang terbaik dengan segala kemampuan yang ada. Hari ini, saat dia duduk sendiri di ruang tamu, Nurul merasa kesepian yang begitu mendalam. Ia merasa seolah-olah waktu sudah membawanya begitu jauh, meninggalkan masa-masa indah yang kini hanya menjadi kenangan. Sesekali, ia mengusap pelupuk matanya yang mulai basah, mengenang saat-saat terakhir kali ia memeluk Rudi sebelum anaknya itu pergi bekerja ke luar negeri. Saat itu, Rudi mengatakan bahwa ia akan kembali dalam waktu dekat, namun kenyataan hidup berkata lain. Kehidupan yang terus berputar membuat Nurul semakin merasa jauh dari anak-anaknya. Ia tak pernah ingin mengganggu kehidupan mereka, tetapi rasa rindu itu tak bisa lagi disembunyikan. Amira yang sibuk dengan keluarganya, dan Rudi yang sedang mengejar karir, membuatnya merasa seperti tak ada lagi tempat untuk dirinya. Namun, sebagai seorang ibu, Nurul hanya bisa berdoa agar anak-anaknya selalu baik-baik saja. Pagi ini, saat ia sedang menatap foto keluarga yang terpasang di dinding, hatinya terasa sesak. Rudi pernah berjanji untuk datang dan menghabiskan waktu bersama. Namun, setiap hari yang berlalu, janji itu terasa semakin jauh. Ia tidak tahu berapa lama lagi ia akan dapat merasakan kehadiran anak-anaknya. Tetapi satu hal yang pasti, Nurul akan terus mencintai mereka tanpa syarat, meskipun jarak tak lagi memungkinkan untuk selalu bersama. Di luar jendela, terdengar suara burung berkicau, seolah memberi sedikit semangat pada hari yang tampak murung itu. Nurul meneguk teh yang sudah dingin, lalu beranjak menuju kamar tidurnya. Ia membuka laci meja kecil di samping tempat tidurnya dan mengambil sebuah amplop berwarna putih yang sudah agak kusut. Di dalam amplop itu, ada sebuah surat yang ia tulis bertahun-tahun yang lalu. Surat itu untuk Rudi, anak bungsunya, yang kini berada jauh di negeri orang. "Rudi, anakku, kamu adalah anugerah terindah dalam hidup ibu," tulis Nurul di surat itu. "Setiap langkahmu adalah kebanggaan bagi ibu. Meski ibu tidak selalu bisa berada di sampingmu, percayalah bahwa hati ibu selalu ada bersamamu. Semoga kamu selalu dilindungi dan diberikan kebahagiaan." Surat itu adalah bentuk rasa cinta yang tak terucapkan langsung, namun sangat dalam. Namun, dalam hati Nurul, ada satu hal yang lebih ingin ia ungkapkan, yaitu seberapa besar kerinduan yang ia rasakan untuk melihat anaknya kembali, untuk memeluknya sekali lagi. Ia tahu bahwa waktu terus berjalan, dan tak ada yang tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Tetapi, satu hal yang selalu pasti adalah kasih sayangnya yang tak terhingga pada Rudi dan Amira. Dengan perlahan, Nurul menutup amplop itu kembali, lalu meletakkannya di atas meja samping tempat tidur. Ia menatap keluar jendela, membiarkan angin pagi yang sejuk menyentuh wajahnya. Ia tahu bahwa hidup ini penuh dengan ketidakpastian, namun ia tak akan pernah berhenti berharap agar anak-anaknya merasakan cinta dan kasih sayang yang selalu ada di hatinya. Pada saat yang sama, di kota yang jauh,
Rudy sedang duduk di ruang kerjanya yang hening, memandang layar komputer yang penuh dengan angka-angka dan grafik. Pekerjaan yang tak pernah selesai selalu mengisi hari-harinya, dan meskipun ia merasa bangga dengan pencapaiannya, ada sesuatu yang selalu mengganggu pikirannya. Ia merasa kesepian, jauh dari keluarga, terutama ibunya yang selalu menjadi sumber kekuatannya. Hari ini, ia mendapatkan pesan singkat dari ibunya. "Rudy, ibu cuma ingin tahu bagaimana kabarmu. Jangan lupa makan dengan baik, ya." Pesan itu terasa begitu sederhana. Namun bagi Rudy, itu adalah tanda cinta yang tak ternilai harganya. Ia segera membalas pesan itu dengan kata-kata penuh kasih. Meskipun ia tahu, betapapun ia berusaha, jarak di antara mereka tetap tak bisa dihapuskan. "Saya baik-baik saja, Bu. Semoga ibu juga sehat. Saya rindu ibu." Rudy menatap layar ponselnya dengan perasaan campur aduk. Ia tahu, waktu yang telah berlalu membuat semuanya semakin sulit. Namun, ia juga tahu, meskipun jarak memisahkan mereka, kasih sayang ibunya selalu ada. Begitupun dengan dirinya, yang selalu merindukan hangatnya pelukan ibu yang selalu memberinya rasa aman. Dengan berat hati, Rudy menatap foto ibunya yang tersenyum lebar di layar ponselnya. "Peluk aku yang terakhir kali, Bu," bisiknya pelan dalam hati, berharap agar suatu hari nanti, ia bisa kembali ke rumah dan merasakan pelukan itu lagi. Nurul menutup matanya, membayangkan pelukan hangat yang terakhir kali ia rasakan dari Rudy. Rasanya seperti sebuah kenangan yang akan selalu ia bawa, meskipun ia tak tahu kapan atau bagaimana keadaan akan berubah. Tapi satu hal yang pasti, cintanya akan selalu hadir, tanpa batas, untuk kedua anaknya yang ia cintai. Hari-hari berlalu begitu cepat, membawa kesendirian yang semakin dalam ke dalam hati Nurul. Pagi yang sepi, malam yang hening, semuanya terasa begitu sunyi tanpa kehadiran anak-anaknya. Meskipun sesekali Amira menelepon untuk berbicara tentang kehidupannya, atau Rudy mengirim pesan singkat menanyakan kabar, namun itu semua tak bisa menggantikan kehadiran fisik mereka. Di setiap sudut rumah itu, Nurul merasakan kehampaan yang menyakitkan. Hari itu, saat ia sedang menyapu halaman depan rumah, sebuah mobil sedan berhenti di depan pagar rumah. Nurul berhenti sejenak, menatap mobil yang tak dikenalnya. Seorang wanita muda turun dari mobil tersebut, mengenakan pakaian yang cukup rapi. Wajahnya terlihat familiar, meskipun Nurul tidak langsung ingat siapa dia. "Selamat pagi, Bu Nurul," sapa wanita itu dengan senyum ramah. Nurul mengernyitkan dahi, mencoba mengenali wajah tersebut. "Selamat pagi. Maaf, saya kira saya tidak mengenalmu," jawabnya pelan. Wanita itu tertawa kecil. "Saya Amira, anaknya Bu Nurul," jawabnya dengan suara ceria, meskipun ada kesan cemas di matanya. Nurul terdiam sejenak, tak percaya. Sejak Amira menikah dan pindah keluar kota, mereka hanya berkomunikasi melalui telepon dan pesan singkat. Namun, kehadiran Amira kali ini membawa angin segar yang seolah memberi harapan baru. Nurul tersenyum lebar. Hatinya berdebar bahagia. Ia berjalan mendekat, kemudian memeluk Amira erat, merasakan kehangatan tubuh anaknya yang sudah lama tak ia peluk. "Saya kangen, Bu," Amira berkata dengan suara yang sedikit tercekat. "Saya tahu, jarak membuat kita terpisah, tapi saya ingin sekali menghabiskan waktu bersama Ibu." Air mata Nurul jatuh tanpa bisa ditahan. "Ibu juga kangen, Mira. Ibu rindu sekali pelukanmu. Rindu mendengarkan ceritamu, melihat senyummu. Tapi ibu tahu, hidupmu sekarang sudah berbeda. Ibu tak ingin mengganggu kehidupanmu." Amira menarik napas panjang, mengusap wajah ibunya yang sudah mulai menua. "Ibu, jangan katakan seperti itu. Saya juga merindukan ibu. Tapi kadang hidup membawa kita ke jalan yang berbeda, dan kita harus belajar untuk menerima kenyataan itu." Setelah berpelukan, mereka duduk di kursi teras, berbicara tentang kehidupan masing-masing. Amira menceritakan bagaimana ia berusaha menyesuaikan diri dengan kehidupannya yang baru setelah menikah. Sementara itu, Nurul menceritakan tentang kesehariannya yang sepi tanpa kehadiran anak-anaknya. Meski terdengar sederhana,
Percakapan itu membawa kedekatan yang sudah lama hilang. Namun, ada yang mengganjal dalam hati Nurul. Ia tahu, meskipun Amira hadir di hadapannya, ada sesuatu yang belum terungkapkan. Nurul menatap Amira dengan tatapan penuh cinta. "Mira, apakah kamu akan kembali untuk tinggal bersama ibu?" tanyanya pelan, seolah takut akan jawabannya. Amira menunduk sejenak, memikirkan jawaban yang tepat. "Ibu, saya tahu kamu pasti menginginkan itu, tapi kehidupan saya di sini sudah berjalan dengan baik. Saya tidak bisa kembali ke rumah seperti dulu. Namun, ibu jangan khawatir. Saya akan sering datang mengunjungi ibu. Saya akan berusaha untuk selalu ada untuk ibu." Hati Nurul terasa teriris mendengar kata-kata itu. Ia tahu bahwa kehadiran anak-anaknya adalah sesuatu yang selalu ia harapkan, namun kenyataan berkata lain. Amira tidak bisa tinggal lagi di rumah itu, dan Rudi yang kini bekerja di luar negeri semakin jarang menghubungi. Nurul merasa seolah dirinya semakin terlupakan, meski ia tahu itu bukan kehendak anak-anaknya. Mereka hanya hidup dengan cara mereka sendiri, berusaha mengejar impian dan cita-cita masing-masing. Sore itu, Nurul dan Amira berbincang lama, sampai matahari tenggelam di balik cakrawala. Amira berjanji untuk datang lagi beberapa hari ke depan. Dengan berat hati, Nurul melepaskan kepergian anaknya, berharap suatu hari nanti, Amira akan kembali untuk tinggal bersama seperti dulu. Setelah Amira pergi, Nurul kembali ke rumahnya yang sepi. Setiap sudut rumah terasa begitu kosong. Ia duduk di kursi ruang tamu, memegang sebuah bantal kecil yang pernah digunakan Rudi ketika masih kecil. Bantal itu kini sudah kumal, namun baginya itu adalah kenangan yang tak ternilai harganya. Setiap kali Rudi pulang dari sekolah, ia akan tidur dengan bantal itu, dan Nurul akan selalu memeluknya dengan penuh kasih sayang. Air mata jatuh lagi, kali ini bukan hanya karena rindu yang begitu mendalam, tetapi juga karena rasa takut akan masa depan. Nurul merasa hidupnya semakin tersisih dari anak-anaknya. Ia tahu, meskipun mereka masih menghubungi dan mengunjunginya, tapi jarak yang tercipta dalam kehidupan mereka semakin nyata. Seperti biasa, Nurul meraih telepon genggamnya dan membuka pesan terakhir dari Rudi. "Ibu, saya baik-baik saja. Jangan khawatir. Saya akan selalu mengingat ibu, meskipun saya jauh." Itu adalah pesan yang terkirim beberapa hari lalu. Meski hanya kata-kata sederhana, Nurul merasa ada sesuatu yang hilang, sesuatu yang lebih dari sekadar kata-kata. Ia menatap foto keluarga yang terpasang di dinding, di mana Amira dan Rudi tersenyum lebar, berdiri di sampingnya. Nurul tahu, foto itu adalah satu-satunya kenangan yang bisa ia genggam erat-erat, meskipun semua itu terasa begitu jauh dan tak terjangkau lagi. Namun, meskipun hatinya terasa kosong, Nurul tetap berusaha kuat. Ia tahu, meskipun anak-anaknya tidak selalu ada di sampingnya, cinta mereka tetap hidup dalam hatinya. Dan ia berharap, suatu hari nanti, ketika waktu dan keadaan memungkinkan, mereka akan kembali bersatu, untuk saling memberi pelukan yang begitu lama dirindukan. Di tempat yang jauh, Rudi menatap foto ibunya di ponsel dengan tatapan penuh perasaan. Rindu yang terpendam begitu dalam, namun tak bisa ia ungkapkan. "Peluk aku yang terakhir kali, Bu," bisiknya pelan dalam hati, berharap suatu hari nanti, ia akan memiliki kesempatan untuk merasakan pelukan itu lagi. Hari-hari yang berlalu semakin terasa berat bagi Nurul. Meski Amira datang beberapa hari yang lalu, kepergiannya membawa kembali kesunyian yang mulai menyelubungi rumah itu. Nurul merasa seperti sebuah kenangan yang hidup, terjebak di masa lalu, sementara anak-anaknya semakin jauh. Keinginan untuk dapat merasakan kasih sayang mereka semakin menggebu, namun Nurul tahu bahwa ia tak bisa memaksakan mereka untuk kembali. Mereka sudah punya kehidupan masing-masing, dan ia tidak ingin menjadi beban bagi mereka. Namun, rasa rindu itu tak bisa ia sembunyikan. Setiap pagi saat ia bangun, ia selalu berharap bisa mendengar suara Amira yang mengingatkannya untuk sarapan, atau Rudi yang mengirimkan pesan tentang kehidupannya di luar negeri. Tetapi yang ia terima hanyalah kesunyian. Hanya suara jam dinding yang berdetak dan angin yang berhembus lembut melalui celah-celah jendela yang memberinya sedikit kesegaran. Rumah itu menjadi semakin hening,
hanya dihiasi oleh kenangan indah bersama anak-anaknya. Suatu malam, saat Nurul duduk di kursi ruang tamu, sebuah pesan singkat masuk ke ponselnya. Nurul membuka pesan itu, dan ternyata itu adalah pesan dari Rudy. "Bu, bagaimana kabarmu? Saya ingin menghubungimu lebih sering, tetapi pekerjaan sangat menyita waktu. Maaf kalau sudah lama tidak menghubungi." Air mata tiba-tiba mengalir deras di pipi Nurul. Kata-kata Rudy selalu membuatnya merasa dekat, meskipun jarak begitu jauh. Ia tahu, Rudy sangat sibuk dengan pekerjaannya di luar negeri. Namun di balik setiap pesan yang dikirimkan, ada cinta yang tak terucapkan. Dengan hati yang penuh rasa rindu, Nurul membalas pesan itu. "Saya baik-baik saja, Rudy. Ibu cuma ingin kamu tahu kalau ibu selalu rindu. Jangan khawatir, ibu baik-baik saja. Semoga kamu selalu diberi kesehatan dan kesuksesan." Nurul berhenti sejenak, menatap balasan pesannya yang tertera di layar ponsel. Rasa takut akan kehilangan anak-anaknya muncul kembali. Meski ia mencoba untuk terlihat kuat, hatinya terasa rapuh. Ia sadar bahwa hidupnya mungkin tidak akan pernah sama tanpa kehadiran mereka di sisinya. Namun, sebagai seorang ibu, ia harus belajar menerima kenyataan, meskipun itu begitu menyakitkan. Pagi harinya, Nurul merasa seperti ada yang aneh dengan tubuhnya. Sejak semalam, ia merasa sedikit lemas. Namun ia tidak terlalu memikirkannya. Mungkin hanya kelelahan akibat menunggu kabar dari anak-anaknya. Namun, semakin siang, rasa lemas itu semakin terasa. Nurul mencoba untuk berdiri, namun tubuhnya terasa goyah. Ia menatap cermin di dekatnya dan melihat wajahnya yang pucat. Apakah ini semua hanya kelelahan? Pikirnya dalam hati. Namun, rasa tidak enak itu tak kunjung hilang. Ia merasa pusing dan sedikit mual. Dengan susah payah, ia meraih ponselnya dan mengirim pesan kepada Amira. "Mira, ibu merasa tidak enak badan. Mungkin ibu cuma capek, tapi jika bisa, tolong telepon ibu." Beberapa menit kemudian, ponselnya berbunyi. Amira menelepon dengan suara cemas. "Ibu, kamu kenapa? Apa kamu sudah pergi ke dokter?" tanya Amira dengan suara panik. Nurul mencoba untuk tersenyum, meskipun itu terasa sangat sulit. "Ibu cuma merasa sedikit lelah, Mira. Tidak apa-apa. Kamu jangan khawatir." Namun, Amira tidak bisa menyembunyikan kecemasannya. "Ibu, kamu harus ke dokter sekarang juga. Jangan tunda-tunda. Saya akan segera datang." Setelah percakapan itu, Nurul merasa sedikit tenang. Ia tahu, meskipun Amira tidak selalu ada di sisinya, ia tetap bisa mengandalkan anak-anaknya jika terjadi sesuatu yang buruk. Meskipun itu hanya lewat pesan atau telepon, namun kehadiran mereka tetap menguatkan hatinya. Beberapa hari kemudian, Amira datang kembali. Ia membawa serta suaminya, dan mereka membawa Nurul ke rumah sakit untuk pemeriksaan lebih lanjut. Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa Nurul mengalami tekanan darah tinggi dan gejala yang berhubungan dengan usia lanjut. Dokter menyarankan agar ia lebih banyak istirahat dan menjaga pola makan serta stres. "Saya tahu ibu kuat, tapi tolong jaga kesehatan ibu. Kami semua ingin ibu tetap sehat," kata Amira sambil memegang tangan ibunya dengan lembut. Nurul mengangguk, meskipun hatinya terasa berat. Ia merasa seperti sudah terlalu banyak mengganggu kehidupan anak-anaknya. Namun, melihat perhatian yang diberikan oleh Amira, ia merasa sedikit lega. Sebagai seorang ibu, ia selalu berusaha untuk tidak mengganggu anak-anaknya. Tapi sekarang, ia tahu bahwa mereka akan selalu ada untuknya, meskipun jarak memisahkan mereka. Di malam hari, setelah Amira pulang, Nurul duduk di tempat tidur, menatap keluar jendela. Bintang-bintang di langit tampak bersinar terang, namun hatinya terasa gelap. Ia merasa terperangkap dalam kerinduan yang begitu dalam. Apa yang ia inginkan hanyalah satu hal, bisa merasakan pelukan hangat dari anak-anaknya, merasakan kasih sayang mereka tanpa jarak. Sambil memejamkan mata, Nurul berdoa dalam hati, "Ya Allah, berikan aku kekuatan untuk menghadapi segala cobaan ini. Jaga anak-anakku, dan semoga kami bisa berkumpul lagi seperti dulu."
Pada saat yang sama, Rudy sedang duduk di kantornya yang sibuk di luar negeri. Ia menatap layar komputernya dengan tatapan kosong, pikirannya melayang jauh ke rumah, ke ibunya yang kini semakin tua. Rindu yang terpendam begitu dalam. Ia tahu, meskipun ia tidak bisa kembali dalam waktu dekat, ia selalu ingin memastikan ibunya merasa dicintai. Namun, ada satu hal yang belum sempat ia ungkapkan. "Peluk aku yang terakhir kali, Bu," bisiknya dalam hati, berharap suatu hari nanti ia akan dapat kembali dan merasakan pelukan itu sekali lagi. Setiap hari yang berlalu membawa kedamaian yang dalam bagi Nurul, meski juga penuh dengan kerinduan. Ia sadar bahwa hidup ini tidak akan pernah mudah, tetapi cinta seorang ibu akan selalu kuat, bahkan melampaui waktu dan jarak. Ia tahu, di balik setiap doa yang ia panjatkan, ada harapan untuk masa depan yang lebih baik, di mana suatu saat, anak-anaknya akan kembali bersatu dan memberikan pelukan yang telah lama dirindukannya. Hari-hari semakin terasa lebih berat bagi Nurul. Meskipun ia terus berusaha menjalani kehidupan dengan penuh semangat, kerinduan pada anak-anaknya semakin menghimpit dadanya. Meski Amira datang untuk merawatnya beberapa hari yang lalu, Nurul tahu itu hanyalah sementara. Ia merasa seperti sebuah bayangan yang terus menunggu dan menunggu, tanpa tahu kapan anak-anaknya akan benar-benar ada di sisinya lagi. Rudy yang bekerja di luar negeri semakin jarang menghubunginya, meskipun ia tahu Rudy selalu berusaha untuk tidak mengecewakan ibunya. Namun, meskipun begitu, Nurul tetap menyimpan harapan. Ia tahu, anak-anaknya adalah kebanggaannya. Ia tidak ingin membebani mereka, meski hatinya merindukan kebersamaan itu lebih dari apapun. Ia percaya, meski jarak memisahkan mereka, ikatan kasih sayang yang tak terlihat tetap kuat. Pada suatu pagi yang cerah, Nurul merasa tubuhnya semakin lemah. Meskipun ia sudah mencoba beristirahat setelah pemeriksaan di rumah sakit, rasa lelah itu tak kunjung hilang. Ia merasa sakit di dada dan kesulitan untuk bernapas. Namun, ia tidak ingin mengganggu siapapun. Ia berusaha untuk tetap tenang, menyendiri di kamarnya sambil menenangkan diri. Di luar rumah, angin pagi berhembus lembut, membawa suara burung berkicau dari pepohonan di sekitarnya. Nurul menatap keluar jendela, berusaha mengalihkan pikirannya dari rasa sakit yang mulai mengganggunya. Matanya tertuju pada jalanan yang sunyi, hanya sesekali ada orang yang berjalan melewatinya. Ia menatap ke langit, yang berwarna biru cerah, mencoba menyusun kata-kata dalam hati, berharap anak-anaknya mendengarnya meskipun mereka jauh. "Saya bangga pada kalian, anak-anakku. Ibu tahu kalian sedang mengejar impian kalian, dan ibu selalu mendoakan yang terbaik untuk kalian. Namun, kali ini, ada sesuatu yang berbeda." Tiba-tiba, dada Nurul terasa semakin sesak. Ia memegang dada dengan tangan, mencoba menarik napas, tetapi semuanya terasa semakin sulit. Ia mencoba bangun dari tempat tidur, namun tubuhnya tidak mampu bergerak. Dengan kesulitan, ia berusaha meraih ponsel yang tergeletak di samping tempat tidur. Tangannya gemetar, tetapi ia berhasil menekan nomor Amira. Beberapa detik kemudian, terdengar suara Amira di ujung telepon. "Bu, ada apa? Ibu kenapa? Kenapa suara ibu terdengar aneh?" Ibu merasa sesak dada ibu." Nurul berusaha berkata, tetapi suaranya terputus-putus. Ia merasakan kelemahan yang semakin menyelimuti tubuhnya. Ketika ia mencoba untuk berbicara lagi, semuanya terasa gelap. "Bu, jangan khawatir. Saya akan segera datang. Tetap tenang, Bu." Amira berteriak melalui telepon, namun Nurul tidak mampu menjawab lagi. Semua menjadi gelap, dan tubuhnya terjatuh ke samping tempat tidur. Amira dan suaminya, Ari, bergegas menuju rumah Nurul begitu menerima panggilan telepon yang penuh kecemasan itu. Sepanjang perjalanan, hati Amira dipenuhi dengan rasa takut yang tak terungkapkan. Ia mencoba menenangkan dirinya, tetapi ketakutan yang ia rasakan terlalu besar untuk bisa dihindari. Sejak lama, Amira selalu merasakan kecemasan yang mendalam tentang kesehatan ibunya. Setiap kali mereka berbicara, Nurul selalu berusaha menunjukkan dirinya baik-baik saja, tetapi Amira bisa merasakan bahwa ibunya tidak sekuat dulu. Mobil itu akhirnya berhenti di depan rumah,
dan Amira langsung berlari menuju pintu depan, tanpa mempedulikan keadaan sekeliling. Ketika ia masuk ke dalam rumah, ia melihat Nurul terkulai lemah di sisi tempat tidur, dengan wajah pucat dan napas yang berat. Amira langsung menghampiri ibunya, menahan tangis yang hampir pecah. "Ibu! Ibu!" Amira menangis sambil memegang tangan ibunya. Ia tidak bisa mengendalikan perasaannya. Ini lebih buruk dari yang ia bayangkan. Dengan cepat, Ari menelepon ambulans, dan mereka berdua berusaha memberikan pertolongan pertama. Beberapa menit kemudian, ambulans datang, dan petugas medis langsung membawa Nurul ke rumah sakit. Di perjalanan, Amira memegang tangan ibunya dengan erat, seolah tidak ingin melepaskannya. Tangisan Amira semakin kencang. Ia merasa seolah dunia ini runtuh di hadapannya. Ia tahu, hidup ibunya tidak akan selamanya sama. Waktu yang terus berjalan mengingatkannya bahwa ia mungkin sudah terlambat untuk membalas semua kebaikan yang telah diberikan ibunya. Setiba di rumah sakit, dokter langsung mengambil tindakan. Amira dan Ari duduk di ruang tunggu, saling berpandangan dengan kecemasan yang tak terungkapkan. Amira memandang ponselnya, berharap ada kabar dari Rudy yang selalu dia tunggu, tetapi tidak ada. Amira merasa seolah beban hidupnya semakin berat. Semua yang ia ingin lakukan adalah memeluk ibunya, tetapi ia tahu, ia harus bertahan. Ia harus kuat untuk ibunya. Akhirnya, dokter keluar dengan wajah yang serius. "Maaf, Bu Amira. Kami sudah melakukan yang terbaik, namun kondisi ibu Anda sangat kritis. Kami tidak bisa menjamin bagaimana perkembangannya." Kata-kata itu menghantam hati Amira seperti petir. Ia merasa dunia seolah berhenti berputar, sementara hanya ada rasa hampa yang mengisi seluruh dirinya. Ia menunduk, tidak tahu apa yang harus dilakukan. Tak lama setelah itu, Rudy menelepon. "Mira, ibu gimana? Apa kabarnya?" Amira tidak bisa berkata-kata. Tangisnya semakin keras, dan ia merasa semakin kesulitan untuk berbicara. Ia hanya bisa mengucapkan satu kalimat yang sudah cukup mewakili perasaannya. "Ibu-ibu sudah tidak ada, Rudy," ucapnya dengan suara terbata-bata. Rudy terdiam. Tidak ada kata-kata yang bisa menggambarkan betapa hancurnya perasaan mereka. Sebuah kehilangan yang tak terungkapkan. Sebuah perpisahan yang harus dihadapi meskipun hati tak siap. Ia tahu, ibunya adalah sosok yang luar biasa, dan kepergiannya meninggalkan ruang kosong yang tak bisa diisi oleh apapun. Di ruang perawatan rumah sakit, Nurul berbaring tenang. Wajahnya yang sebelumnya terlihat penuh kekhawatiran kini tampak damai. Amira memeluk tubuh ibunya yang terbaring itu, merasakan kenyataan yang begitu pahit. Ia tak akan pernah lagi merasakan pelukan hangat dari ibunya. Namun, satu hal yang ia tahu, kasih sayang ibunya akan selalu hidup dalam dirinya, meski ibu tidak lagi ada di sisi fisiknya. Rudy yang mendengar kabar itu segera mengatur penerbangan kembali ke tanah air. Meski ia tahu, ia tidak akan bisa merasakan pelukan terakhir dari ibunya. Namun, ia berjanji pada dirinya sendiri untuk selalu mengingat semua kenangan indah bersama Nurul, sang ibu yang telah memberikan segala-galanya untuk mereka. Pelukan terakhir yang mereka rindu, kini menjadi kenangan yang akan abadi dalam hati mereka. Cinta seorang ibu memang tak terukur oleh waktu, dan meskipun jarak memisahkan mereka, kasih sayang itu akan selalu hidup selamanya.